Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait infeksi nosokomial. Dibolehkan pulang setelah dirawat inap beberapa hari di rumah sakit, tak menjamin seseorang bebas dari berbagai risiko kesehatan. Sebab ada jenis infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit yang dikenal dengan istilah infeksi nosokomial. Nah, sekitar 5-15% penderita yang dirawat di rumah sakit ataupun puskesmas bisa mengalami infeksi nosokomial. Nah, ternyata seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial jika penularannya ini didapat ketika berada di rumah sakit, termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah. Serta infeksi ini bisa saja terjadi pada pekerja yang berada di rumah sakit. Ada beberapa penyakit umum yang terjadi akibat infeksi nosokomial ini. Yang pertama, seperti aliran darah primer, pneumonia, infeksi saluran kemih, serta infeksi luka operasi. Nah, tentunya infeksi nosokomial ini dapat meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan yang harus ditanggung penderita. Kemudian, gejala yang sering terjadi pada infeksi nosokomial ini seperti batuk yang disertai dengan dahak kental, demam disertai menggigil, jantung berdebar cepat atau takikardia, kemudian tubuh terasa lemas, nyeri punggung bawah atau perut bawah, dan sesak nafas. Pada infeksi nosokomial ini disebabkan oleh bakteri yang ada di rumah sakit. Bakteri tersebut bisa didapat dari orang lain yang ada di rumah sakit ataupun bakteri yang mengontaminasi lingkungan dan alat-alat di rumah sakit. Dan ternyata selain bakteri, jamur, virus, ataupun parasit juga dapat menjadi penyebab infeksi nosokomial. Nah, penyebab lainnya juga ada pada bakteri yang resisten. Bakteri yang resisten adalah ketika antibiotik menjadi kurang efektif untuk membunuh bakteri tersebut. Hal ini disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan mengakibatkan bakteri yang ada di dalam tubuh manusia berubah berkarakter menjadi tahan terhadap antibiotik. Rumah sakit merupakan tempat berbagai jenis pasien dengan gejala yang berbeda, sehingga bakteri yang resisten tersebut dapat menyebar di lingkungan rumah sakit dan akan lebih sulit untuk ditangani bila sudah menjangkiti seseorang. Beberapa faktor risiko seseorang bisa mudah terinfeksi nosokomial, diantaranya orang yang dengan usia lanjut di atas 70 tahun, bayi dan anak-anak. Daya tahan tubuhnya yang lemah seperti pada HIV/AIDS, malnutrisi, pengguna obat imunosupresan ataupun kemoterapi. Lamanya waktu perawatan di rumah sakit tentunya memudahkan seseorang terkena resiko infeksi nosokomial. Kemudian pengidap dengan koma, gagal ginjal akut, cedera berat, luka bakar, dan shock. Prosedur seperti tindakan operasi, pemasangan alat bantu napas, dan endoskopi ini semua bisa memudahkan seseorang terinfeksi nosokomial. Dari penyebab, kemudian faktor risiko tentunya ada cara untuk mencegah supaya terhindar dari infeksi nosokomial. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Contoh, seperti sebelum memegang pasien, kemudian sebelum melakukan prosedur kepada pasien, setelah terpapar dengan cairan tubuh seperti darah, urin, ataupun feses, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh barang-barang di sekitar pasien, dan menempatkan pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah ataupun yang berpotensi untuk menularkan penyakit di ruang isolasi. Yang kedua, menggunakan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti alat bantu napas, serta melakukan tindakan medis yang sesuai dengan indikasi. Yang ketiga, mengikuti standar operasional prosedur atau SOP setiap melakukan tindakan dengan menggunakan pelindung standar seperti sarung tangan, masker, ataupun perlengkapan lain. Dan yang terakhir, selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit dengan menggunakan cairan pembersih atau disinfektan dengan frekuensi 2-3 kali per hari untuk lantai dan 2 minggu sekali untuk dinding. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan terkait infeksi nosokomial, mulai dari penyebab, faktor resiko, sampai pencegahannya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.